Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang sedang meluangkan waktu di sini selalu diberi kesehatan, ketenangan pikiran, dan dijauhkan dari hal-hal yang memberatkan hidup. Terima kasih sudah kembali menemani kami, entah di tengah malam yang sunyi atau di sela-sela waktu istirahat kalian. Sebelum cerita ini benar-benar dimulai, seperti biasa, silahkan tekan tombol like jika kalian menikmati kisah-kisah di kanal ini. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar, karena seringkali cerita yang paling menyeramkan justru datang dari kisah nyata para pendengar. Dan tentu saja, subscribe agar kalian tidak tertinggal cerita-cerita berikutnya. Kisah yang akan kita dengarkan malam ini bukan tentang sosok yang langsung menampakkan diri, bukan pula tentang teror yang datang tiba-tiba. Ini adalah cerita tentang pulang. Tentang rumah tua di kampung, warisan orang tua, dan seseorang yang datang dengan niat sederhana. Beristirahat sejenak dari hidup yang terasa terlalu berat. Namun, tidak semua rumah hanya sekedar tempat berteduh. Ada rumah yang menyimpan ingatan, kebiasaan, dan perjanjian tak tertulis. Rumah yang memberi dengan tenang, tapi perlahan meminta untuk ditempati selamanya. Mari kita mulai ceritanya. Seno tiba di kampung menjelang sore, ketika matahari sudah tidak lagi terik dan bayang-bayang rumah memanjang ke jalan tanah. Tidak ada yang menyambutnya selain suara jangkrik yang mulai berani muncul dan bau sawah basah yang terbawa angin. Motor tuanya berhenti di depan pagar kayu yang catnya sudah mengelupas. Pagar itu masih sama seperti terakhir kali ia lihat belasan tahun lalu. Miring sedikit ke dalam, seolah lelah berdiri terlalu lama. Rumah warisan orang tuanya berdiri diam di balik pagar, tertutup bayangan pohon besar di halaman. Pohon itu tumbuh tepat di depan rumah, batangnya tebal dan akarnya menjalar ke tanah seperti urat nadi. Daunnya rimbun, membuat halaman selalu teduh, bahkan terasa gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Seno turun dari motor, menatap rumah itu lama. Ada perasaan aneh di dadanya, bukan takut, bukan rindu sepenuhnya. Lebih seperti tamu yang ragu mengetuk pintu rumah sendiri. Pintu kayu depan berderit pelan saat dibuka, bau lembab langsung menyambut. Bau kayu tua, debu, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ruang tamu kosong, hanya ada kursi rotan dan meja kecil yang kakinya diganjal batu. Dindingnya kusam dengan bekas figura yang sudah lama dilepas. Masih sama, gumamnya pelan lebih kepada dirinya sendiri. Ia membuka jendela satu persatu, membiarkan udara sore masuk. Debu beterbangan, membuatnya batu kecil. Tak ada yang aneh. Tak ada suara aneh, hanya rumah tua yang ditinggalkan terlalu lama. Seno mulai membersihkan seadanya, menyapu lantai, mengelap meja, memindahkan kardus-kardus lama ke sudut ruangan. Keringat mengalir di punggungnya, tapi pikirannya terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya di sini ia tidak perlu berpura-pura berhasil. Kota telah mengajarkannya banyak hal, terutama bagaimana rasanya gagal, pekerjaan yang tak bertahan, tabungan yang habis, dan rasa malu yang terus menempel. Pulang kampung bukan rencana besar, lebih seperti berhenti sejenak untuk bernapas. Menjelang malam, ia masuk ke kamar lamanya. Ranjang kayu masih ada, meski kasurnya tipis dan berbau apek. Di dinding, bekas poster yang dulu pernah ia tempel masih samar terlihat. Seno duduk di tepi ranjang memandangi ruangan itu lama. Cuma sementara, katanya pelan, seolah kamar itu perlu diyakinkan. Nanti juga pergi lagi. Lampu kamar menyala redup. Dari luar, suara daun pohon besar bergesekan pelan. Bukan suara yang menakutkan, hanya suara malam di kampung. Namun entah kenapa, rumah itu terasa terlalu diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Seno berbaring, memejamkan mata. Tubuhnya lelah, pikirannya pun demikian. Ia tertidur dengan keyakinan sederhana. Pulang kampung hanyalah jeda, bukan akhir. Rumah ini hanya tempat singgah. Di luar, pohon besar tetap berdiri, menaungi rumah itu tanpa suara. Pagi di kampung datang pelan.
Seno terbangun oleh suara ayam berkokok bersahutan dan gemerisik daun yang jatuh di atas genting. Cahaya matahari menyelinap lewat celah jendela, memantul di lantai yang belum sepenuhnya bersih. Udara pagi terasa dingin dan basah, khas kampung yang dikelilingi sawah. Setelah mencuci muka dan mengganti baju, Seno keluar rumah. Halaman masih tertutup bayangan pohon besar. Tanahnya lembab, penuh daun kering yang gugur semalaman. Ia menyapu pelan, lalu berhenti sejenak saat melihat akar pohon itu menjalar hampir menyentuh fondasi rumah. Tak lama kemudian, seorang ibu tetangga lewat sambil membawa keranjang sayur. "Oh, Seno ya?" Sapanya ramah, tapi langkahnya tidak mendekat. "Iya, Bu," jawab Seno sambil tersenyum. Ibu itu mengangguk singkat. "Sudah lama nggak kelihatan, baru pulang." "Baru kemarin," jawab Seno. Percakapan berhenti sampai di situ. Ibu itu pamit, berjalan lagi tanpa bertanya lebih jauh. Seno sempat merasa canggung, tapi menganggapnya wajar. Ia sudah lama pergi, mungkin orang-orang hanya sungkan. Siang harinya, Seno pergi ke warung di ujung gang. Warung itu kecil, raknya penuh barang sehari-hari. Pemiliknya, Pak Wiryo, menatap Seno lama sebelum tersenyum tipis. "Kamu anaknya Pak Dharma ya?" tanyanya. Seno mengangguk. "Iya, Pak." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Rumahnya masih ditempati?" "Untuk sementara," jawab Seno. "Ya, baguslah," kata Pak Wiryo singkat. Tangannya sibuk menghitung kembalian, seolah percakapan sudah selesai. Saat Seno membayar, Pak Wiryo menambahkan, "Kalau bersih-bersih halaman, jangan potong pohon depan rumah ya." Seno terdiam sebentar. "Kenapa, Pak?" Pak Wiryo tersenyum tipis. "Sudah dari dulu begitu. Pohon itu sudah ada sebelum rumahnya berdiri." Nada suaranya datar, tak memberi ruang untuk pertanyaan lanjutan. Seno mengangguk, menganggapnya kepercayaan lama yang masih dijaga. Sore harinya, pengurus RT datang berkunjung. Ia mencatat nama Seno dan memastikan rumah itu kembali dihuni. "Kalau malam, Pak," sambil menutup buku catatan, "jangan ditutup rapat-rapat semua, biar rumahnya adem." "Apa maksudnya, Pak?" tanya Seno. "Biar udara jalan." Lalu seperti teringat sesuatu, ia menambahkan, "Sama satu lagi, jangan buang air sembarangan di halaman, apalagi dekat pohon." Seno tertawa kecil. "Iya, Pak, itu kan memang gak sopan." Pengurus RT tersenyum, tapi sorot matanya tidak ikut tertawa. Setelah berpamitan, ia pergi tanpa menoleh lagi. Malamnya, Seno duduk di teras menyesap kopi hangat. Dari kejauhan suara televisi rumah tetangga terdengar samar. Kampung itu hidup, tapi seolah menjaga jarak dengannya. Tidak ada yang datang bertamu, tidak ada yang bertanya lebih jauh tentang rencananya. Semua orang bersikap baik, sopan, namun berhenti tepat sebelum terlalu dekat. Seno menghembuskan nafas pelan. Namanya juga kampung, gumamnya, masih banyak adat. Ia menatap pohon besar di halaman, daunnya bergerak pelan diterpa angin malam. Tidak ada yang aneh, hanya pohon tua, rumah tua, dan kampung yang masih memegang kebiasaan lama. Dengan keyakinan itu, Seno masuk ke rumah dan menutup pintu, tidak sepenuhnya rapat, seperti yang disarankan. Gudang berada di bagian belakang rumah, menempel langsung dengan dapur. Pintunya kecil, terbuat dari kayu yang sudah memuai. Saat Seno membukanya, debu langsung mengepul, membuatnya menutup hidung. Gudang itu sudah lama tidak dibuka. Bau lembab bercampur tanah dan kayu lapuk memenuhi ruang sempit tersebut. Di dalamnya tersimpan barang-barang lama, karung goni, alat pertanian yang sudah berkarat, dan beberapa peti kayu. Seno berniat membereskannya pelan-pelan. Ia ingin rumah itu terasa layak ditinggali, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Salah satu peti kayu menarik perhatiannya. Ukurannya tidak besar, tapi tertutup rapat dan diselipkan di sudut, seolah sengaja disembunyikan. Saat dibuka, isinya hanya beberapa buku dan kertas-kertas tua yang sudah menguning.
Di antara tumpukan itu, ada satu buku tipis bersampul coklat kusam. Di bagian depannya tertulis nama ayahnya dengan tulisan tangan yang sudah dikenalnya sejak kecil, Pak Dharma. Seno duduk di lantai gudang dan membuka halaman pertama. Tulisan ayahnya rapi, namun sederhana. Tidak ada gambar, tidak ada simbol aneh, hanya catatan harian yang tampak biasa. Jam bangun sebelum matahari naik, sapu halaman dari timur ke barat, daun jangan dibakar, kumpulkan di bawah pohon. Hari Jumat, ternak diberi makan lebih awal. Seno membaca sambil tersenyum kecil. Ia ingat ayahnya yang selalu bangun pagi menyapu halaman dengan arah yang sama setiap hari. Dulu, Seno menganggap itu kebiasaan orang tua yang keras kepala. Kini, ia melihatnya dengan rasa berbeda. Beberapa halaman berikutnya masih serupa, tentang waktu membuka jendela, kapan pintu dapur sebaiknya dibiarkan terbuka, dan hari-hari tertentu yang sebaiknya digunakan untuk membersihkan rumah secara menyeluruh. Di bagian tengah buku, ada kalimat yang ditulis agak lebih besar, seolah diberi penekanan. Rumah juga perlu bernapas, jangan ditutup semua, jangan dibuat terlalu bersih sampai tak ada sisa. Seno mengernyit pelan. Ia membaca ulang kalimat itu beberapa kali. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada keterangan maksudnya. Namun anehnya, kalimat itu tidak terasa asing, seperti nasihat ayahnya dulu yang sering berbicara dengan cara berputar. Ia menutup buku sejenak, mengingat suara ayahnya yang pelan namun tegas, tentang hidup yang jangan terlalu dipaksakan, tentang alam yang punya caranya sendiri beri dan mengambil. Seno menghela napas panjang. Ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul, menyesak dada. Selama ini ia terlalu sibuk dengan kegagalannya sendiri, sampai lupa bahwa rumah ini pernah diisi oleh orang tua yang hidup sederhana, namun tampak selalu cukup. Ia membawa buku itu ke ruang tamu dan meletakkannya di atas meja. Malam itu, sebelum tidur, Seno membacanya lagi. Kali ini lebih pelan, lebih sungguh-sungguh. Warisan ya, gumamnya lirih. Ia tidak melihat catatan itu sebagai sesuatu yang aneh, tidak pula sebagai petunjuk gaib. Baginya, itu hanyalah kebijaksanaan orang tua yang hidup selaras dengan kebiasaan kampung. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang, Seno merasa rumah itu tidak sepenuhnya asing. Awalnya Seno tidak pernah berniat mengikuti catatan ayahnya dengan sungguh-sungguh. Ia melakukannya sambil lalu, lebih karena iseng dan rasa rindu. Bangun pagi sebelum matahari naik, menyapu halaman dari arah yang sama seperti tertulis di buku, lalu membiarkan daun-daun kering terkumpul di bawah pohon besar tanpa dibakar. Tidak ada doa khusus, tidak ada ucapan aneh. Semua terasa seperti rutinitas orang kampung biasa. Beberapa hari pertama tak ada perubahan berarti. Namun memasuki minggu kedua, Seno mulai menyadari sesuatu. Tanaman cabai yang sebelumnya tampak layu mulai berbuah lebat. Daun singkong yang ia tanam asal-asalan tumbuh lebih hijau dan tebal. Bahkan pohon pisang di belakang rumah mengeluarkan tandan lebih cepat dari perkiraannya. Cuaca lagi bagus, pikir Seno waktu itu. Ayam-ayam peliharaannya pun berkembang cepat. Telur yang biasanya hanya beberapa butir, kini hampir memenuhi keranjang setiap pagi. Ada 2 anak ayam baru yang menetas tanpa ia sadari kapan induknya mengerami. Seno menjual sebagian hasil kebun ke pasar kecil di desa sebelah. Uangnya tidak banyak, tapi cukup. Lebih dari cukup untuk hidup sederhana. Yang membuatnya heran, selalu ada saja kebutuhan yang terasa ringan. Ketika ia butuh pakan ternak, ada tetangga yang menawarkan sisa dengan harga murah. Saat ia kehabisan beras, seorang kenalan lama tiba-tiba mengantarnya tanpa diminta. Rezeki itu datang tidak sekaligus, tapi mengalir pelan. Warga kampung mulai memperhatikannya. Di warung, obrolan tentang Seno semakin sering terdengar. "Anaknya Pak Dharma sekarang rajin," kata seseorang. "Kebunnya bagus ya," sahut yang lain. "Tapi pohonnya masih dibiarkan," bisik suara pelan. Tatapan mereka berubah, tidak lagi sekedar sopan dan menjaga jarak. Ada kekaguman kecil, bercampur sesuatu yang sulit disebut, seperti kehati-hatian. Suatu sore Pak Wiryo mampir ke rumah Seno. Ia berdiri di teras, matanya menyapu halaman dan pohon besar di depan rumah. "Kamu rawat rumahnya seperti dulu," katanya. Seno menyenyum saja. "Saya cuma nurut catatan Bapak." "Bagus.
Rumah ini memang begitu, kalau dijaga, dia nggak pelit. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa Seno terdiam sesaat. Namun ia segera menepis perasaan itu. Orang kampung memang sering berbicara dengan kiasan. Malam-malam di rumah itu kini terasa berbeda. Tidak menakutkan, hanya berisi. Kayu-kayu rumah mengeluarkan bunyi halus saat suhu berubah. Angin sering berhenti sebentar di teras sebelum masuk lewat celah jendela yang tidak pernah ia tutup rapat. Daun pohon besar bergesekan lembut, seolah menjaga irama malam. Seno tidur lebih nyenyak, tubuhnya lelah oleh kerja, bukan oleh pikiran. Ia mulai percaya bahwa kepulangannya ke kampung bukan sekedar pelarian, tapi kesempatan memperbaiki hidup. Di dalam hati kecilnya, ia berterima kasih pada ayahnya, pada catatan sederhana itu, pada rumah yang kini terasa ramah. Ia belum menyadari bahwa rumah yang memberi pelan-pelan juga sedang belajar mengenalnya. Kesulitan tidur datang perlahan, tidak sekaligus. Pada awalnya, Seno hanya terbangun sekali dua kali di tengah malam. Ia mengira itu wajar, tubuhnya lelah bekerja seharian, pikirannya pun belum sepenuhnya tenang. Namun semakin hari, malam terasa semakin panjang. Ia sering terbangun saat rumah sudah benar-benar sunyi. Tidak ada suara televisi tetangga, tidak ada motor lewat, hanya bunyi-bunyi kecil dari dalam rumah itu sendiri. Kayu lantai berderak pelan. Awalnya terdengar seperti bunyi biasa, kayu tua yang memuai karena dingin. Tapi lama-kelamaan, bunyi itu terdengar berirama. Seperti tarikan napas yang ditahan, lalu dilepaskan perlahan. Seno mencoba memejamkan mata lagi. Namun justru saat itulah suara lain muncul. Dari luar jendela, daun-daun pohon besar bergerak pelan. Padahal malam itu angin mati. Tidak ada hembusan yang cukup kuat untuk menggerakkan dedaunan serapat itu. Bayangannya menari di dinding kamar, bergeser sedikit demi sedikit, seperti mendekat. Cuma perasaan, gumam Seno sambil membalikan badan. Namun rasa diawasi itu tidak hilang, justru semakin jelas saat ia berusaha mengabaikannya. Beberapa malam kemudian ia mendengar suara langkah di teras. Bukan langkah berat, bukan pula tergesa. Pelan, hati-hati, seolah seseorang berjalan tanpa ingin terdengar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, lalu menghilang begitu saja. Seno duduk di ranjang, menahan napas. Ia menunggu suara itu kembali, tapi yang terdengar hanya detak jam dinding dan bunyi kayu yang kembali berderak. Pagi harinya ia memeriksa teras, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda siapapun datang. Semua terlihat seperti biasa. Namun, pohon di halaman entah kenapa terasa berbeda. Seno mulai menyadari bahwa bayangan pohon itu kini mencapai teras, padahal sebelumnya tidak sejauh itu. Ia mengukur dengan langkah kakinya, memastikan jaraknya. Mungkin rantingnya tumbuh, pikirnya. Pohon tua memang sulit ditebak. Malam berikutnya perasaan itu semakin kuat. Saat Seno duduk di ruang tengah, ia merasa rumah itu tidak lagi kosong meski hanya ia seorang diri. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan setiap gerakannya. Ia kembali membuka catatan ayahnya, membaca bagian tentang membiarkan rumah bernapas, tentang tidak menutup semuanya terlalu rapat. Dengan ragu, ia membuka sedikit jendela kamar dan pintu dapur, membiarkan udara malam masuk. Anehnya, setelah itu rumah terasa sedikit lebih tenang. Bunyi kayu masih ada, tapi tidak sejelas sebelumnya. Daun pohon tetap bergerak, tapi tidak lagi membuat bayangan yang mengganggu. Seno duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela. Dalam gelap, batang pohon besar itu tampak lebih tebal dari biasanya, seolah bayangannya tidak berhenti di tanah, melainkan merayap mendekat ke dinding rumah. Ia menelan ludah. Tidak ada sosok, tidak ada wajah, tidak ada mata yang menatap. Hanya perasaan bahwa sesuatu tahu ia sedang terjaga. Malam itu, Seno akhirnya tertidur menjelang subuh. Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di halaman, sementara rumah di belakangnya mengeluarkan suara napas pelan. Saat ia menoleh, pohon itu berdiri sangat dekat, akarnya hampir menyentuh kakinya.
Saat terbangun, keringat dingin membasahi punggungnya. "Cuma mimpi," katanya pelan. Namun, sejak malam itu, Seno tahu satu hal. Rumah itu tidak lagi sekedar tempat tinggal. Kesulitan tidur datang perlahan, tidak sekaligus. Pada awalnya, Seno hanya terbangun sekali dua kali di tengah malam. Ia mengira itu wajar. Tubuhnya lelah bekerja seharian. Pikirannya pun belum sepenuhnya tenang. Namun semakin hari, malam terasa semakin panjang. Ia sering terbangun saat rumah sudah benar-benar sunyi. Tidak ada suara televisi tetangga, tidak ada motor lewat. Hanya bunyi-bunyi kecil dari dalam rumah itu sendiri. Kayu lantai berderak pelan. Awalnya terdengar seperti bunyi biasa, kayu tua yang memuai karena dingin. Tapi lama-kelamaan, bunyi itu terdengar berirama. Seperti tarikan napas yang ditahan, lalu dilepaskan perlahan. Seno mencoba memejamkan mata lagi. Namun justru saat itulah suara lain muncul. Dari luar jendela, daun-daun pohon besar bergerak pelan. Padahal malam itu angin mati. Tidak ada hembusan yang cukup kuat untuk menggerakkan dedaunan serapat itu. Bayangannya menari di dinding kamar, bergeser sedikit demi sedikit, seperti mendekat. "Cuma perasaan," gumam Seno sambil membalikkan badan. Namun rasa diawasi itu tidak hilang, justru semakin jelas saat ia berusaha mengabaikannya. Beberapa malam kemudian ia mendengar suara langkah di teras. Bukan langkah berat, bukan pula tergesa. Pelan, hati-hati, seolah seseorang berjalan tanpa ingin terdengar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, lalu menghilang begitu saja. Seno duduk di ranjang, menahan napas. Ia menunggu suara itu kembali, tapi yang terdengar hanya detak jam dinding dan bunyi kayu yang kembali berderak. Pagi harinya ia memeriksa teras. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda siapapun datang. Semua terlihat seperti biasa. Namun, pohon di halaman entah kenapa terasa berbeda. Seno mulai menyadari bahwa bayangan pohon itu kini mencapai teras, padahal sebelumnya tidak sejauh itu. Ia mengukur dengan langkah kakinya, memastikan jaraknya. Mungkin rantingnya tumbuh, pikirnya. Pohon tua memang sulit ditebak. Malam berikutnya perasaan itu semakin kuat. Saat Seno duduk di ruang tengah, ia merasa rumah itu tidak lagi kosong meski hanya ia seorang diri. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang ikut mendengarkan setiap gerakannya. Ia kembali membuka catatan ayahnya, membaca bagian tentang membiarkan rumah bernapas, tentang tidak menutup semuanya terlalu rapat. Dengan ragu, ia membuka sedikit jendela kamar dan pintu dapur, membiarkan udara malam masuk. Anehnya, setelah itu rumah terasa sedikit lebih tenang. Bunyi kayu masih ada, tapi tidak sejelas sebelumnya. Daun pohon tetap bergerak, tapi tidak lagi membuat bayangan yang mengganggu. Seno duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela. Dalam gelap, batang pohon besar itu tampak lebih tebal dari biasanya, seolah bayangannya tidak berhenti di tanah, melainkan merayap mendekat ke dinding rumah. Ia menelan ludah. Tidak ada sosok, tidak ada wajah, tidak ada mata yang menatap. Hanya perasaan bahwa sesuatu tahu ia sedang terjaga. Malam itu, Seno akhirnya tertidur menjelang subuh. Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di halaman, sementara rumah di belakangnya mengeluarkan suara napas pelan. Saat ia menoleh, pohon itu berdiri sangat dekat, akarnya hampir menyentuh kakinya. Saat terbangun, keringat dingin membasahi punggungnya. "Cuma mimpi," katanya pelan. Namun, sejak malam itu, Seno tahu satu hal. Rumah itu tidak lagi sekedar tempat tinggal. Rasa ingin tahu itu muncul bukan karena keberanian, melainkan karena kegelisahan yang tak kunjung reda. Setelah malam-malam yang semakin sulit dilalui, Seno mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang satu hal yang selama ini ia hindari. Bagaimana sebenarnya ayahnya meninggal? Selama ini, kematian itu hanya ia ingat sebagai kabar singkat. Ayahnya ditemukan sudah tidak bernyawa di rumah beberapa tahun setelah Seno merantau.
Tidak ada cerita panjang, tidak ada detail, hanya berita duka yang datang terlambat. Pagi itu, Seno memberanikan diri mendatangi Pak Wiryo. Lelaki tua itu sedang duduk di warung, menyesap kopi dengan tenang. Saat Seno duduk di depannya dan menyebut nama ayahnya, Pak Wiryo terdiam cukup lama. "Pak, dulu bapak saya meninggalnya bagaimana ya?" tanya Seno pelan. Pak Wiryo meletakkan cangkirnya. Tatapannya turun, seolah mencari kata di lantai warung. "Meninggal di rumah," jawabnya akhirnya. "Sendirian?" "Iya." Tidak ada penjelasan lanjutan. Namun setelah beberapa detik hening, Pak Wiryo menambahkan, "Waktu ditemukan, rumahnya rapi. Tidak ada tanda sakit, tidak ada tanda minta tolong. Seperti orang yang sudah siap." Kata itu membuat dada Seno terasa sesak. Ia juga bertanya pada tetangga lain. Jawabannya hampir sama. Ayahnya ditemukan pagi hari, sudah dingin. Tidak ada yang mendengar suara apapun malam sebelumnya. Tidak ada teriakan, tidak ada panggilan. Seolah rumah itu menelan semuanya. Sejak hari itu, rumah terasa berubah. Ruang tengah yang sering ia gunakan untuk duduk malam kini terasa berat. Udara di sana dingin, meski siang hari. Kamar ayahnya yang jarang ia buka, membuat tengkuknya merinding setiap kali ia berdiri di depan pintu. Bahkan sudut dapur tempat ia sering membaca catatan, kini terasa berbeda, seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Seno mulai memperhatikan satu hal. Titik-titik yang terasa berat itu selalu berhubungan dengan kebiasaan ayahnya. Tempat ayahnya biasa duduk, tempat ia menyapu pertama kali setiap pagi, tempat pintu sering dibiarkan sedikit terbuka. Ia membuka kembali buku catatan itu. Kali ini ia membacanya bukan dengan rindu, melainkan dengan kecurigaan yang perlahan tumbuh. Kalimat-kalimat sederhana itu kini terasa lain. Jangan mengubah urutan. Jangan menghentikan kebiasaan. Kalau rumah sudah memberi, jangan lupa membiarkannya tetap hidup. Seno menelan ludah. Tidak ada ancaman, tidak ada larangan keras. Namun semakin dibaca, catatan itu terasa seperti perjanjian sepihak. Janji untuk terus melakukan, terus menjaga, tanpa pernah berhenti. Ia teringat ayahnya yang tak pernah pergi jauh dari rumah, yang menolak dijual tanahnya, yang selalu berkata, "Di sini saja sudah cukup." Malam itu, Seno duduk sendirian di ruang tengah. Lampu menyala redup. Dari luar pohon besar berdiri diam. Bayangannya menempel di dinding seperti noda gelap. Seno menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Ayahnya tidak mati mendadak. Ayahnya ditinggal atau memilih untuk tinggal. Dan kini, catatan itu ada di tangannya. Seperti perjanjian yang diwariskan, belum selesai, dan menunggu dilanjutkan. Keinginan untuk pergi itu akhirnya padam, bukan karena keberanian yang runtuh, melainkan karena usaha yang perlahan berhenti dilakukan. Seno tidak lagi membicarakan rencana menjual rumah. Nomor makelar ia hapus. Tas yang sempat ia siapkan kembali disimpan di lemari. Kota menjadi cerita lama yang jarang ia sebut, seperti mimpi yang terlalu jauh untuk dikejar ulang. Hari-harinya kini berjalan teratur. Seno bangun sebelum matahari muncul, menyapu halaman dari timur ke barat seperti yang selalu ia lakukan. Memberi makan ternak pada hari-hari tertentu, membuka jendela di jam yang sama, membiarkan pintu dapur terbuka sedikit saat malam. Semua berjalan tanpa perlu diingatkan. Tubuhnya hafal, seperti kebiasaan yang tumbuh sendiri. Rizkinya mapan, kebun luasnya menghasilkan cukup, ternaknya berkembang, dan orang-orang dari luar kampung datang untuk membeli hasil panennya. Ia tidak pernah kekurangan uang, bahkan lebih dari cukup. Rumah itu terawat, bersih, rapi, tidak pernah dibiarkan kosong. Warga kampung menghormatinya. Mereka menyapa dengan sopan, meminta pendapatnya saat ada urusan lingkungan. Namun jarak itu tetap ada. Tidak ada yang terlalu lama duduk di teras rumah Seno. Tidak ada yang bermalam. Anak-anak jarang bermain di halaman, meski pohon besar itu selalu teduh. Rumahnya baik, kata orang-orang. Tapi jarang ada yang menambahkan kalimat setelahnya. Pohon di halaman tetap berdiri, tidak pernah ditebang. Akarnya kini jelas terlihat, menjalar semakin dekat ke pondasi rumah. Seno membiarkannya. Ia bahkan sering menyapu daun-daun kering dan mengumpulkannya di bawah batang pohon.
persis seperti yang tertulis di catatan ayahnya. Malam di rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada bunyi halus, kayu yang berderak, daun yang bergesek, angin yang singgah sebentar lalu pergi. Seno tidak lagi terbangun dengan panik. Ia sudah terbiasa. Bunyi-bunyi itu menjadi bagian dari malam, seperti nafas yang menandakan rumah masih hidup. Kadang saat duduk sendiri di ruang tengah, Seno merasa rumah itu terlalu mengenalnya. Mengetahui jam tidurnya, langkah kakinya, bahkan pikirannya yang tak terucap. Namun perasaan itu tidak lagi menakutkan, lebih seperti pengingat. Ia membuka catatan ayahnya sesekali, bukan untuk mencari arti baru, melainkan memastikan semuanya tetap berjalan. Tidak ada halaman yang ia tambahkan, tidak ada yang ia coret. Catatan itu kini bukan warisan, melainkan pedoman yang terus dijaga. Seno sadar akan satu hal yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Rumah itu tidak lagi menuntut persetujuan. Ia tinggal karena sudah seharusnya tinggal, seperti ayahnya dulu, seperti sesuatu yang telah disepakati tanpa kata. Suatu malam, Seno berdiri di teras, memandang halaman yang gelap. Bayangan pohon besar menutupi sebagian dinding rumah. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. "Hari ini cukup," katanya lirih. Tidak ada jawaban, namun angin bergerak pelan, membuat daun-daun bergesekan lembut. Rutinitas Seno berjalan tanpa gangguan. Hidupnya mapan, teratur dan sunyi. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebih. Dan di rumah itu, Seno tidak lagi merasa sebagai pemilik. Ia hanyalah bagian yang melanjutkan, menjaga agar rumah tetap memberi dan tetap hidup.